Bapak-bapak yang saya hormati, beribu-ribu buku sudah dikarang oleh para pengarang buku tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Tidak habis-habisnya mereka dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun mengarang buku tentang pribadi Rasulullah, tentang senyum Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, tentang keluarga Rasulullah, tentang istri Rasulullah, tentang apapun yang ada pada diri Rasulullah. Tidak habis-habisnya sosok Rasulullah Muhammad SAW dibahas, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Para syekh-syekh dunia juga tidak habis-habisnya berbicara tentang Rasulullah. Kenapa demikian? Wajar, karena beliau adalah panutan manusia. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata-nyata telah ada dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Apa yang tidak ada dalam Rasulullah? Semuanya ada dalam Rasulullah. Tentang kepemimpinannya, tentang penghambaannya, tidak akan pernah tuntas dibahas oleh manusia. Lebih-lebih jamaah salat duhur yang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah kecuali untuk memberikan rahmat. Kita jangan sekali-kali menyepelekan apa itu rahmat. Contoh. Kenapa Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin? Allah Maha tahu dalam kehidupan manusia itu cenderung melakukan dua hal, antara kesenangan dan juga antara kebaikan dan juga keburukan. Pasti itu dua fitrah yang tidak bisa dilepas dalam diri manusia. Tapi Rasulullah kemudian ada pada dirinya idzalilan ila tariqil ilah. Jika tidak kita temukan petunjuk untuk mendapat ridha Allah, katanya dalam sebuah ungkapan tadi, ittaba'u rasulal mukmilah, kecuali dengan mengikuti apa-apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah yang maha sempurna. Contoh bapak-bapak yang saya muliakan, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, tukabbiruna duburo sholatin ashron wa tahmiduna ashron wa tusabbihuna ashron fadzalika mi'atu wa khamsuna alfun fil lisan. Tiap-tiap kita membaca takbir setelah sholat, tiap-tiap kita membaca tahmid setelah sholat, tiap-tiap kita membaca tasbih setelah sholat, masing-masing 10, Allah mencatat kebaikan yang 10 itu dengan 150 kebaikan. Ini rahmat. Jadi tidak seimbang. Kita membaca 10 tapi Allah membalas 10 berarti 30. Allah membalas 30 bacaan ini dengan 150 kebaikan juga pahala. Berikut plus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini bocoran dari Rasulullah ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca. Bocoran dari Rasulullah. Betapa Rasulullah telah membukakan pintu rahmat buat kita. Kemudian itu di lisan. Wa alfun wa khamsuna mi'atin fil mizan. Tapi 10 itu justru Allah Rasulullah memberikan gambaran, memberikan keterangan yang terperinci, bukan 150 lagi, tapi 1.500 kebaikan di dalam timbangan, juga pengampunan. Jadi segala keburukan yang kita lakukan, fitrah tadi kan keburukan dan kebaikan. Segala keburukan yang kita lakukan kemudian kita tutupi, fa'ad bi sayyatil hasanata tamhuha, kemudian kita tutupi dengan satu kebaikan. Lah satu kebaikan itu bukan dibalas dengan satu kebaikan oleh Allah. Satu keburukan bukan dibalas satu kebaikan oleh Allah, tidak. Tapi dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Satu keburukan dibalas 10 kebaikan. Satu keburukan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Tapi dalam hadis yang barusan saya baca ya, 10 takbir, tahmid dan tasbih, ini Rasulullah hanya mencontohkan takbir, tahmid dan tasbih, bukan mencontohkan secara global kebaikan manusia, tidak.
Ya tidak. Itu oleh Allah dibalas 1.500 kebaikan dan pengampunan, juga memperberat timbangan fil mizan.